Hai guys, selamat datang di YouTube pertama gue. Terus terang gue dari dulu nggak pernah kepikiran bakal bikin YouTube. Soalnya gue pikir YouTube itu yang bikin ya YouTuber, sedangkan gue kan fotografer. Cuman karena belakangan ini gue sering lihat YouTube dan kelihatannya mengasihkan, ya gue pikir kenapa enggak ya, gue coba sharing tentang fotografi melalui YouTube ini daripada sharing di seminar atau workshop yang mungkin sekarang udah susah untuk kita lakukan. Ya, jadi kalian juga bisa nanti kasih komen atau bertanya di bagian bawah di bagian komen. Di video ini gue pengen ngejelasin tentang kamera mirrorless Nikon terbaru. Soalnya gue yakin banyak yang masih nunggu untuk migrasi dari DSLR ke mirrorless, termasuk gue. Nah, mungkin informasi tentang seri C ini juga belum terlalu banyak. Padahal sebenarnya seri C ini udah 2 tahun dari 2018 itu. Nah, yang akan gue bahas hari ini adalah generasi kedua atau terbaru dari seri C ini. Sebetulnya gue udah pernah pegang Nikon Z6 atau C6 itu 2 tahun yang lalu di kantor Nikon Indonesia di gedung BNI 46. Cuman entah kenapa waktu itu gue sih ngeliatnya biasa aja ya. Gue ngeliat kameranya tuh kayaknya kok mirrorless gini ya, kecil. Terus ya yang paling utama sih kecilnya itu sih, karena ya gue tuh udah kebiasa pegang kamera gede kayak dulu F4, F5, ya D1, D2, D3, D4, D5 ya. Jadi kalau ngeliat kecil malah ini bagus nggak ya gitu. Terus waktu itu juga Z6 itu setahu gue memakai memorinya tuh eksklusif XQD ya. Jadi waktu itu sangat jarang, bahkan nyari card readernya juga susah. Jadi itu yang bikin orang jadi kayaknya masih mikir gitu loh, mau cobain apa enggak ya. Nah, akhir November lalu, gue mentorin acara launching C6II, atau kalau bahasa Indonesianya Z62, yang diadakan oleh Nikon Indonesia di Nikon Experience Hub Grand Indonesia. Jadilah gue nyobain mirrorless Nikon terbaru tersebut. 3 hari sebelum launching, gue sebetulnya udah dipinjemin Nikon. Cuman waktu itu gue nggak kepikiran mau bikin video. Ya udah, gue cuma lihat-lihat aja dan tertarik banget sih. Impresi gue 3 hari bersama C6II itu sih positif banget. Nggak lama habis launching C6II, Nikon Indonesia udah launching lagi Nikon Z72 atau Z7II. By the way, ngomongnya tuh agak bingung ya, Z72, Z7II. Tapi ada juga yang bilang ngomongnya jangan pakai Mark II, karena Mark II tuh identik dengan merek tetangga. Ya segitu bangetnya sih, kalau menurut gue sih ya bebas-bebas aja lah maunya gimana. Ya kalau gue sih ya tetap Z7II, kalau enggak Z72. Yang penting sih menurut gue hasilnya, bukan namanya. Nah, yang ada di depan gue ini adalah Nikon C7II yang baru Desember ini launching di Indonesia. Kamera yang saat ini merupakan flagship kamera mirrorless Nikon dengan sensor 45,7 megapiksel. Nah, setahu gue selain body only, kamera ini juga dibundle dengan lensa 2470 f4 kayak gini nih yang gue pegang. Ya, jadi bisa body only, bisa juga bundle dengan lensa 2470 f4. Nah, karena sudah ada embel-embel 2 itu, maka gue lebih semangat lagi. Karena kalau yang udah lama pakai Nikon pasti tahu. Dari dulu kan Nikon sering pakai embel-embel S buat update bodinya. Kayak zaman analog, Nikon F4, ada F4S, F4E, 801, 801S, atau enggak pas zaman DSLR, Nikon D1, D1X, Nikon D2, Nikon D2H, D2HS, D2X-nya juga ada D2XS, ya, D3 ke D3S, D4, D4S, mungkin cuma D5 kayaknya nggak ada ya. Nah, yang ada belakangnya itu biasanya versi yang udah disempurnakan, itu versi yang udah oke. Secara overall, kedua kamera si generasi kedua ini interesting banget, terutama buat yang masih di DSLR kayak gue. Banyak hal yang menarik tentang kamera mirrorless ini. Apakah mampu membuat untuk jump shift dari DSLR ke mirrorless? Simak terus ya. Kalau diperhatikan bodinya, sekilas sih sama ya dengan C7 yang sebelumnya.
Tapi kalau sebenarnya yang C7 II ini 2 mili lebih tebal, ya, cuma 2 mili. Jadi ya nggak gitu kelihatan banget sih, orang lihatnya ya sama aja. Terus beratnya juga yang kamera ini 705 gram atau 30 gram lebih berat daripada pendahulunya. Ya, yang C7 itu lebih ringan, 30 gram doang. Jadi hampir sama. Nah, dengan perbandingan DSLR D850 itu berat body only sekitar 1 kilo. Atau Nikon D5 yang beratnya 2 kali lipat, yaitu 1,4 kilo. Jadi memang keunggulan utama mirrorless itu di ukurannya yang lebih compact dan lebih ringan. Lensanya juga gitu sama, jadi lensanya juga lebih compact dan lebih ringan. Terus secara ergonomis, ya, secara ergonomis body C7 II ini juga menurut gua enak banget dipegangnya. Plus bodinya juga udah weather sealed, ya, jadi memang oke banget. Kalau masih kurang juga sebenarnya ada aksesorisnya, ya, vertical gripnya yang juga menjadi buat baterai juga. Cuman ya karena gua nggak punya, gua nggak tahu juga sih apa enak apa enggak. Tapi gini aja sih udah enak banget sih. Di bagian atas juga ada tombol OLED ya, yang memberikan apa informasi-informasi yang cepat, yang kalau kita mau lihat ya ini juga fitur yang termasuk lumayan lah ada, jadi kelihatannya lebih mewah gitu. Oke, tombol ISO juga ada di atas sini biar kita ganti ISO gampang. Exposure compensation plus minus di sini. Terus di sini ada U1, U2, U3 nih. Selain yang udah biasa ya, MASP ini ya ada U1, U2, U3 itu untuk menyimpan settingan kita. Jadi kalau kita mau cepat langsung ke U1, U2, U3. Cuman ya gue belum terlalu pelajarin juga. Nah di sini juga ada FN sama FN2 ya, FN sama FN2. Oke, pasang dulu. Jadi di depan itu ada dua tombol tadi, FN dan FN2, yang bisa disentuh oleh jari tengah dan jari manis kita. Ya, jadi untuk biar cepat, kita bisa pencet FN yang sekarang disetting sebagai white balance. Ya, ini masih bisa kita rubah semua white balance, dan di sini juga kita bisa rubah. Ya, dari tombol yang bisa diputar di depan dan di belakang ini juga bisa untuk merubah. Nah, terus ada lagi yang kedua, FN2. FN2-nya bisa kelihatan di sini, AFC, AFS, manual fokus, ya, dan berbagai macam jenis fokusnya bisa. Nah, FN dan FN2 ini juga bisa di custom, ya, jadi nggak harus ngikutin itu. Jadi kita ke custom setting menu, controls, terus kita ke, nah di sini kita bisa lihat ya, FN1 button ya, white balance. Tapi kalau kita mau ganti ke yang lain pun bisa. Ya, jadi banyak pilihannya FN dan FN2. Touchscreen LCD-nya yang 3,2 cm ini menurut gue juga bagus, gambarnya tajam dan banyak fitur yang bisa diakses secara touchscreen di LCD tersebut. Buat yang sudah terbiasa dengan kamera Nikon, harusnya nggak terlalu susah lagi untuk adaptasi. Cuman yang buat belum juga menurut gue nggak masalah sih, karena cukup user friendly kok. Tombol-tombol dan tulisannya tinggal kita baca aja. Gue juga tiap beli kamera baru biasanya akan kasih waktu khusus untuk pelajarin fitur-fitur dan tombol di kamera tersebut. Nah, LCD-nya bisa di tilt ke atas dan ke bawah ya. Ini di tilt ke bawah, untuk kalau angle bawah ya kita langsung aja. Kalau nggak ke atas, kalau dari atas, jadi memudahkan. Cuman gue pernah dengar juga ada yang minta kok nggak bisa selfie. Nah, memang bingung juga sih, beli kamera 45 juta terus buat selfie doang. Kalau buat selfie mungkin Z50 kali ya. Ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi nggak ada salahnya juga sih,
kalau bisa selfie. Cuman dia jadi swivel. Nah kalau swivel itu gue nggak tahu sebenarnya ringkih apa enggak ya. Nah di lensanya ini juga di 2470 ini juga ternyata ada locknya. Ya jadi kalau kita kemana-mana dia ringkes, compact, tapi posisinya ke lock. Tapi kalau kita mau ini kita tekan dulu agak keras sedikit ya. Nah ini baru kebuka. Nah terus kita ke viewfinder. Viewfindernya ini ternyata setelah gue lebih mengenal, yang tadinya gue ngeliat kok kayak mainan gitu, ternyata sebenarnya not bad at all. Electronic viewfindernya terdiri dari 3,69 juta dots. Ini keren menurut gue. Ya tak kenal maka tak sayang. Walau sebetulnya viewfinder ini gambarnya sama persis dengan yang ada di LCD. Cuman buat gue yang old school, viewfinder kayak gini harus banget sih. Karena gue tuh seneng kalau motret ngeker kayak gini. Udah kebiasaan. Walaupun gue tahu banyak murid gue yang kalau motret ya ngeliat aja di gini cepret-cepret gitu. Tapi ya itu kembali ke preference masing-masing sih. Nah, yang di atas lubang bidiknya ini ternyata ada sensor ya. Jadi kalau misalnya kita motret di sini kita lihat nyala di LCD, tapi begitu kita ngintip di sini sensornya ini dia akan nutup. Nah, kalau dia mati LCD-nya ini berarti dia nyalanya di electronic viewfinder-nya. Sensor lepas dia langsung pindah lagi. Ya, jadi sistemnya keren juga. Ya. Jadi kalau mata kita nggak nutupin lubang EVF-nya itu, dia akan langsung nyala LCD-nya. Tapi sebenarnya yang bikin gue paling happy adalah fitur yang gue namakan WYSIWYG. Apa tuh WYSIWYG? WYSIWYG itu adalah singkatan dari What you see is what you get. Ya, jadi apa yang kita lihat di LCD itu adalah hasil foto kita nanti. Apa maksudnya? Jadi ketika kita motret begini, semua setting-setting yang kita lakukan, misalkan kita motret di suatu tempat, kita agak bingung nih white balance-nya mau pakai apa ya? Mungkin kita bisa pakai auto, tapi kalau yang lebih fotografer yang lebih serius itu biasanya agak jarang pakai white balance auto ya. Jadi biasanya kita pakai Kelvin. Nah, kita Kelvinnya berapa nih? Kita bingung nih. Kadang-kadang juga pengaruh banget antara misalnya 5.500, 5.000, 4.500. Nah, kalau di kamera gini begitu kita udah set dia misalnya di 5.500, ya apa yang kita lihat di LCD itu, ya udah itu 5.500. Kita jepret hasilnya sama. Kalau kita rubah ke 4.500, ya agak lebih kurang kuningnya berkurang ya, lebih biru dikit, otomatis hasilnya juga sama. Ya jadi apapun yang kita rubah di kamera itu udah langsung kelihatan. Ya beda dengan kalau zamannya DSLR itu apa yang kita lihat ya kita lihat gambar yang ada, tapi nanti hasilnya kayak gimana kita masih nggak tahu. Udah kita jepret baru kita lihat oh hasilnya begini. Tapi kalau ini belum kita jepret kita udah bisa lihat. Ini gue kasih contoh kalau kita motret apa yang udah kita lihat di LCD, ya kita jepret, nah dapatnya sama persis. Kita pencet white balance, ya ada pilihan auto, natural light auto. Misalkan kita pilih direct sunlight misalkan, ya cuman contoh aja, ya saya okein. Nah bisa kelihatan nggak udah agak kebiruan dikit ya. Nah agak kebiruan kita jepret ya jadinya kayak gitu. Terus masih kita coba lagi, kita tadi ke I si white balance ya, kita terus. Nah cloudy bisa kelihatan nggak tuh warnanya udah berubah ya. Ini shade lebih merah lagi, tapi ya kita kan biasanya ke Kelvin ya, jadi saya akan mau cari Kelvin. Mana itu Kelvin? Oke, ini Kelvinnya kita pencet K-nya. Nah, 4.500 ya. Saya rubah menjadi 5.500 ya.
ya, 5500, jepret, hasilnya begitu. Saya kembali lagi ke coba tadi 5500, kita pindahkan supaya lebih ekstrim, misalnya ke 3000, kita pakai Kelvin misalnya 3500, cuman contoh aja ya. Nah, udah langsung kelihatan dengan Kelvin 3500 Kelvin itu jadinya jadi biru banget ya. Jadi kita ibaratnya udah lihat biru, ngapain dipoto lagi ya, karena kalau kita jepret juga jadinya biru kayak gini. Jadi enak banget, what you see is what you get. Dan nggak cuman settingan di white balance aja ya, misalnya tadi kembali lagi Kelvinnya saya rubah ya, saya rubah ke auto ya, ke A1, bisa coba ke auto ya. Ini warnanya udah agak lumayan mendekati ya. Nah, ada satu setting lagi yaitu profile picture ya, yang ini profile picture, set picture control. Nah, ini tadi saya lagi pakai di netral. Di kamera ini juga disediakan dengan beberapa profile picture, misalnya netral, terus ada nih standar, vivid ya, monochrome untuk jadiin black and white. Vivid tadi buat warnanya lebih ngejreng. Ya biasanya sih nggak ada yang kita pakai sih di setting-setting itu, kecuali kalau memang jelas banget pengen yang warnanya ngejreng banget. Biasanya kalau saya tetap nggak pakai, saya pakai di normal. Nanti untuk naikin saturasi saya akan lakukan di post production. Tapi kalau mau yang langsung jadi, nggak mau capek di post pro ya bisa-bisa aja ya. Ada portrait, ada buat landscape. Nah ini yang saya bilang juga nih, flat ya, ini flat juga cukup bagus. Kalau mau dimainin tuh kayaknya masih lebih enak. Nah terus juga ada yang buat kayak lebih playful ya. Jadi di Konsi ini juga udah disiapin kayak namanya macam-macam nih. Ada dream, morning, pop, Sunday, somber ya. Jadi berbagai macam ya. Dramatik ya. Coba lihat kalau dramatik, saya okein. Nah, dramatik udah langsung kelihatan. Warnanya jadi kayak gitu. Ya kita jepret juga. Jadinya langsung kayak gitu. Ya jadi what you see is what you get. Motret jadi gampang banget. Mau efeknya tadi kayak gimana sih, biar lebih bagus misalnya gitu, mau silence, mau bleach, melancholic, pure ya, coba nih pure saya lihat atau enggak, apa nih denim ya, denim kayak sedikit lebih apa ya, saturasinya lebih naik, kontrasnya juga lebih tinggi ya. Oke, jadi what you see is what you get. Jadi motret jadi gampang banget. Ya, jadi fitur WYSIWYG ini menurut gue enak. Itu yang salah satu keunggulan. Jadi keunggulan kedua lah. Yang tadi kan ukurannya lebih kecil. Ukuran kedua adalah what you see is what you get. Kita bahas sedikit tentang sensor 45,7 megapiksel kamera ini. Ini hanya sedikit lebih besar dari sensor D850 yang 45,4 megapiksel. Jadi ya bisa dibilang hampir sama lah sensor Z7 II sama D850. Sudah pasti dengan sensor yang segede ini hasil yang didapatkan memang sangat bagus. Detailnya akan lebih tertangkap. Cuman juga harus betul-betul dipikirkan kebutuhan fotografi kalian tuh seperti apa. Ya jadi nggak semua orang butuh sensor segede ini kalau menurut gue. Bisa aja Z6 II akan lebih sesuai dengan gaya foto Anda. Sensor gede pastinya bikin file foto tuh jauh lebih besar. File RAW-nya aja 55 megabyte per foto. Mabuk nggak? Sebetulnya yang paling ditunggu oleh Nikon yang itu adalah hal yang sebetulnya simple, tapi entah kenapa nggak ada di Z7 awalnya. Ya, jadi baru di Z7 II ini Nikon menyediakan 2 port. Sebelumnya itu cuma 1 port dan itu pun XQD atau CF Express. Ya, jadi kalau sekarang dia ada dua slot. Port pertama untuk XQD, port kedua
untuk SD card. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan XQD ya, in terms of quality, karena memang setahu gue XQD itu diciptakan untuk foto dan video. Jadi dari build-nya, dari speed-nya semuanya tuh bagus banget. Ya otomatis ya memang harganya lebih mahal. Namun ya begitulah, orang-orang ternyata maunya masih pakai SD card yang lebih umum dan lebih terjangkau harganya. Walau kalau menurut gue sih kalau bisa pakai SD card-nya tuh yang speed-nya agak tinggi ya. Soalnya kamera dengan spek udah tinggi gini kalau masih pakai SD card biasa gitu kok kayaknya gimana gitu. Ya, jadi sekarang udah bisa dua, satu XQD, satu SD card. Buat yang punya budget sih, ya minimal punya 1-2 lah XQD lah. Karena bagaimanapun juga kekuatan dan kualitas XQD itu memang tetap lebih bagus. Nah, kalau yang udah kenal sama gue pasti tahu kalau gue ini fotografer, ya, bukan videografer. Namun, gue sempat nyoba syuting kamera ini dengan settingan 1080 dengan 60p dan 120p ya, slow motion. Dan menurut gue hasilnya bagus banget. Tapi yang paling bikin gue ini sih sebenarnya di autofocusnya. Autofocusnya menurut gue tuh nggak tahu apa gue yang memang ketinggalan berita apa gimana, tapi menurut gue autofocusnya ini lumayan cepet gitu loh. Terus apalagi dengan ada eye detection-nya itu bener-bener gue ngetes modelnya ke kanan ke kiri semua dia ngikutin aja terus gitu loh. Jadi jauh lebih ini. Namun gue belum terlalu mencoba dengan memakai lensa yang bukan Z ya, lensa yang masih f-mount itu gue belum terlalu nyoba, walaupun bisa. Yang gue tahu kalau pakai lensa bukan native-nya ini, autofocusnya kadang-kadang masih ada suara, itu masih ada. Kalau pakai ini hampir dibilang kayaknya udah nggak ada suara lagi. Ya jadi gue gara-gara kamera ini gue jadi jauh lebih tertarik untuk ngedalamin video. Ya semoga nih abis ini gue bisa nyobain juga 4K ya, karena waktu itu gue belum sempat nyobain 4K karena gue pikir juga apa overkill apa gimana, dan memang ya karena gue baru belajar ya, gue belum terlalu terburu-buru untuk langsung shoot 4K. Tapi yang pasti juga udah ada berita yang menarik bahwa di bulan Februari 2021 ya, jadi 2 bulan lagi bakal ada firmware update buat videonya. 4K-nya yang tadinya cuma bisa 30 frame per second akan bisa jadi 60 fps ya. Jadi kalau 4K udah 60 fps sih gue rasa udah mantep ya. Ada hal yang juga gue pernah dengar di komplain dari orang, yaitu videonya yang berupa N-Log itu baru bisa dicapai melalui HDMI ya. Jadi melalui output HDMI baru bisa dapat N-Log-nya. Nah makanya seperti yang gue bilang tadi, gue bukan ahli video, baru mulai suka, jadi belum tahu banyak. Tapi gue pernah ngetes juga pakai settingannya, namanya ada settingannya flat. Nah itu filenya lumayan enak, jadi belum ada kontrasnya, belum apa, itu lumayan enak untuk dimainin. Tapi anyway, yang penting kan dia bisa N-Log mau lewat HDMI. Gue rasa kalau yang pakai N-Log harusnya profesional, dia pakai HDMI juga nggak masalah. Tapi mungkin juga masalah ya, nanti gue akan coba cari tahu lagi dengan teman yang lebih ahli soal video. Tapi satu hal yang pasti yang gue yakin banget adalah sebenarnya kameranya di tangan yang benar pasti hasil fotonya, hasil videonya pasti keren. Gue yakin sih itu. ISO native untuk kamera ini juga terbilang keren. ISO-nya 64 sampai 25600. Itu belum sama extended-nya. Jadi kalau ada extended-nya bisa lebih tinggi lagi sama bisa lebih rendah lagi. Yang biasanya jarang atau hampir nggak pernah gue pakai. Pengalaman gue motret selama ini jujur aja, biasanya gue maksimum memakai ISO 6400. Ya mungkin sekarang saatnya mencoba ISO tinggi, native di atas 6400 itu. Cukup penasaran. Gue sempat ngetes sih, lumayan, tapi belum pernah untuk kayak proyek yang lebih serius gitu loh. Ya memang masih harus
membutuhkan penelitian yang lebih lanjut lagi. Nah, ada yang pernah pakai ISO di atas 6400? Silahkan komen di bawah ya. Gue beneran pengen tahu pengalaman kalian dengan ISO di atas 6400 itu. Salah satu yang juga baru di kamera ini adalah penggunaan dua buah Expeed 6 image processor dibandingin kamera C7 yang sebelumnya yang cuma menggunakan satu prosesor. Ya, jadi ini prosesornya dua. Apa keuntungannya? Double prosesor itu membuat buffer jadi tambah besar, ya. Gue baca autofocusnya juga improve, ya, dan performa di continuous shooting speednya juga meningkat. Ya, jadi akhirnya Nikon ngasih bonus, ya, double image processor, ya. Kebayang waktu C6 dan C7 itu aja sendiri sebenarnya Expeed 6 itu udah bagus banget, apalagi sekarang dikasih dua. Ngomong-ngomong soal autofocusnya, C7 ini menggunakan 493 phase detection point dibandingin C6 yang menggunakan 273 point, dan performa AF-nya meningkat karena yang gue bilang tadi itu double processor, dan ada face and eye detection yang menurut gue keren banget. Ya, jadi kita bisa ngatur agar fokus kamera tuh bisa ke subjek yang tepat. Ya, jadi di sini juga keunggulan mirrorless Z ini, karena di DSLR gue rasa autofokusnya nggak sampai segitu banyak face detectionnya. Minimum sensitivitas AF-nya juga di low light meningkat. Jadi di Z7 II ini dengan low light AF mode-nya bisa sampai minus 4 EV. Menariknya Z6 II bahkan bisa sampai minus 6. Ya, jadi lebih ini lagi. Fitur AF-nya juga sebenarnya banyak yang menarik untuk dibahas. Ya, kalau kita bisa lihat di sini di I, ya, ada wide pinpoint AF, single point AF, wide area AFS, wide area AFL, wide area AFL people, terus wide area AFL animals, auto area AF, auto area AF people, dan auto area AF animals. Ya, gue nggak ngebahas yang animals karena ya gue jarang motret binatang juga sih, walau ya tertarik juga. Dan yang gue dengar animals itu dalam artian anjing dan kucing. Ya, jadi kalau kita motretnya ular, motretnya burung, belum tentu, ya. Ntar tanya dulu yang udah pernah motret burung. Ya, biasanya gue motret menggunakan auto area AF people, ya, yang ada yang nyari mata itu. Dia yang gue senang dari AFI detection-nya ini adalah dia bisa ngikut lumayan ini, ya. Gue coba nunduk dikit, ya, dia lumayan ngikut, ya. Jadi kita bisa mengharapkan hasil autofocus yang cukup bagus di video maupun di foto, ya, lumayan. Mana juga kita ini, ya, dengan autofocus kayak gini kayaknya bikin video segala tuh kayaknya jadi lebih enak, ya. Sebenarnya pembahasan tentang AF ini cukup menarik karena pilihannya banyak. Cuman pembahasan lebih panjangnya mending buat nanti, ya. Soalnya kalau enggak pembahasan first impression C7 II gue ini ntar nggak kelar-kelar. Lanjut, gue mau ngomongin soal continuous shooting speed atau FPS, frame per second. Ini fitur yang kelihatannya cukup sering banget dibahas. Cuma buat gue pribadi sih sebenarnya mau 9 frame per second, 10 atau 11 ataupun lebih kok nggak ada masalah, ya. Mungkin kalau gue motret bird atau sport ini penting banget. Makanya menurut gue kenali gaya motret kalian juga. Kalau gue sendiri sih butuh burst tuh kalau motret model yang lagi move aja sih. Itu kadang-kadang gue pakai, tapi itu juga nggak sampai 9 sih, 4-5 pun sebenarnya udah cukup. Itu pun nggak harus banyak-banyakan, tapi menurut gue lebih ke hasilnya. Jadi misalnya kayak kita motret fashion show, ya, mungkin pakai 5 frame per second, mungkin continuous slow apa-apa, tapi buat gue lebih penting misalnya dari 6 frame per second itu
apakah 6-6-nya tajam apa enggak? Apa dari 6 itu yang bagus 4, yang 2 kurang tajam? Lebih ke rate, keberhasilan fokusnya itu yang lebih penting buat gue dibandingin frame per secondnya sendiri. Lagian motret continuous tuh pada zaman dulu sih ya, zaman analog ya, itu benar-benar kemewahan. Ya kita kalau motret tuh udah pasti one shoot one kill. Pernah dengar nggak kayak gitu kan? Jadi emang satu jepretan tuh udah well prepared dan benar-benar dipikirkan matang-matang. Ya balik lagi ke Z7 II, karena size filenya lebih besar dibandingin yang C6 II, maka FPS-nya juga lebih rendah. Ya. Jadi setahu gue ini frame per FPS-nya tuh 9. Kalau nggak di high plus mode-nya itu bisa jadi 10. Nah itu juga berkurang lagi kalau misalnya kita shoot-nya pakai RAW yang 14 bit. Ya dia turun lagi ke 9 lagi. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, gue nggak terlalu bermasalah sih dengan frame per second ini. Yang menarik perhatian gue juga dengan seri Z ini sebenarnya adalah ya sejak 2 tahun yang lalu itu Nikon akhirnya mengganti F-mount yang udah legendaris itu dengan C-mount. Ya kalau dulu memang pada zaman film itu kayaknya keren gitu loh, karena semua lensa F-mount itu lensa dari tahun 58 itu bisa dipakai di kamera Nikon. Tapi itu kayaknya udah tua banget ya. Nah, C-mount ini ukurannya lebih besar daripada F-mount. Ya, kita lihat ininya. Ukurannya lebih besar dan jaraknya ke sensor juga yang gue baca tuh termasuk dia yang salah satu kamera yang paling pendek jaraknya. Ya. Kita bandingin dengan DSLR yang F-mount ya. So, kita lihat bedanya. Katanya dengan ukuran yang segede ini, itu akan memudahkan untuk desain lensa dengan teknologi yang terkini. Misalkan saja, dulu tuh setahu gue Nikon tuh susah untuk bikin lensa f1,2, f1,0 ya, tapi dengan teknologi begini, Z ini dia akan bisa bikin lensa yang f1,2, f1,4, bahkan udah ada yang kalau nggak salah f0,95 lensa yang harganya 100 juta lebih kalau nggak salah. Nah, dari 4-5 lensa Z yang udah pernah gue coba, gue berasa bahwa autofokusnya lebih cepat dan hasilnya pun jauh lebih akurat dibandingin DSLR. Jadi hasilnya tuh tajam ya. Yang terakhir banget gue ingat tuh 85 f1,8 itu di 1,8-nya tajam banget. Ya, cuman ya ini baru pengamatan sekilas ya, gue baru pakai beberapa hari, masih butuh tes yang lebih mendalam lagi. Buat Nikonians yang udah punya lensa Nikon yang lama juga sebenarnya masih bisa kita pakai ya dengan menggunakan adaptor FTC ini ya. FTC itu kayaknya singkatan dari F-mount to C-mount ya. Ya, bentuknya kayak gini. Jadi prinsipnya ini depan C-mount masuk ke sini. Voila ya. Jadi langsung bisa untuk lensa Nikon apa aja. Merek lain juga bisa. Cuman yang gue baca selama ini sih katanya memang lebih untuk lensa-lensa AFS, AFI, pokoknya AF yang lensa-lensa yang terbaru lah. Kalau lensa-lensanya agak lama bisa masuk, tapi ya mungkin autofokusnya, mungkin metteringnya masih agak ada masalah. Gue nggak tahu juga. Tapi intinya ya teknologi memang kayak gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan untuk terus-menerus memakai lensa lama ke body yang baru karena memang teknologinya udah beda. Walau gue tahu juga ada yang adaptor made in China ya, yang bisa adaptor ke C-mount ini, sehingga beberapa lensa-lensa manual zaman dulu masih bisa dipakai. Menariknya ketika video ini dibuat, udah ada berita ya bahwa
sudah rilis lensa Z third party pertama, yaitu Viltrox 85 f1.8. Ya, jadi udah ada lensa autofocus Viltrox 85 1.8 yang bisa dipakai di Nikon Z7 II ini, dan harganya cuma 60% dari harga lensa Nikon. Ya, jadi menarik ya, ada pilihan. Rumor juga mengatakan kalau Sigma juga udah siap join di 2021 ya. Semoga aja benar, makin banyak pilihan makin asik. Kamera ini juga dilengkapi oleh namanya IBIS alias In-Body Image Stabilization, yaitu dengan 5 aksis yang diklaim bisa reduce goyangan tuh hingga 5 stop ya, 5 EV. Nah, kalau sampai harus pakai speed lambat, jadinya kita lebih pede karena di dalamnya udah ada si IBIS itu. Juga untuk video ya, dengan ada IBIS, nggak harus pakai gimbal, udah agak ngurangin juga gitu loh. Terus kalau pakai lensa-lensa juga berarti non VR juga jadi nggak gitu masalah. Terus kalau misalnya lensanya VR, nah yang gue baca kalau pakai lensa VR itu maka kameranya juga setelah otomatis akan mengatur bagaimana bekerjasama dengan si VR lensa tersebut. Jadi mungkin dengan adanya VR dan IBIS itu bersatu akan lebih mantap lagi image stabilization-nya. Satu lagi yang menarik buat gue dari kamera ini adalah baterainya. Untuk Nikon Z7 II ini dilengkapi dengan baterai NL15C yang kapasitasnya lebih banyak daripada N15B yang standar kamera Z7 sebelumnya. Terus apa menariknya? Menariknya kamera ini dilengkapi dengan AC adapter USB-C yang bisa di-charge di body. Dan ternyata bisa juga di-charge dengan menggunakan power bank. Ya. Jadi semua orang pasti punya power bank. Kalau kepepet, baterai tipis, kita pakai power bank. Kita colok di USB-C. Kok susah ya? Nah, ya, lampunya nyala, ya, berarti udah ngecharge. Tapi kalau pakai power bank ataupun pakai AC adapter tadi, hanya berlaku untuk baterai NL15C yang datang dengan ini atau enggak NL15B. Nah, enak banget kalau bisa pakai AC adapter dan power bank gini, karena kalau misalnya kita lagi out of location ya, misalnya di pantai atau di hutan lagi apa yang kita nggak punya baterai, kita nggak bisa ngecharge, ya udah kita bisa pakai power bank. Atau enggak, gue lagi mikir juga kalau bisa pakai AC adapter ini kalau di studio baterai kita tipis atau gimana, kita override pakai AC adapter ini, jadinya baterainya nggak bisa habis dong. Dan baterai lama Nikon EN-L15 yang dipakai di banyak kamera Nikon macam D850, D750, D7500 dan lain-lain ternyata bisa dipakai di Nikon Z7 II ini, walau nggak bisa di-charge melalui USB, tapi at least kita punya baterai yang lama masih bisa kepake. Kesimpulannya, mirrorless is here. Walau DSLR nggak akan langsung mati, tapi teknologi yang ditawarkan mirrorless dan ukurannya yang compact terlalu bagus untuk dilewatkan. Ya, hasilnya juga ketajamannya dan sebagainya itu beda banget. Ya, jadi kamera Z7 II ini sendiri buat gue memang sangat menarik dan sangat worth it untuk dicoba. Ya, fotonya juga sangat sesuai dengan harapan gue. Ya, detailnya dapat bagus. Ya, mungkin karena di 45 megapiksel itu. JPEG-nya juga bagus. Tapi yang paling penting adalah warna dan dynamic range yang menjadi andalan Nikon itu memang tetap ada dan tetap jadi andalan. Di video mungkin secara fitur nggak selengkap yang lain, ya gue nggak tahu juga yang lain kayak gimana, karena ya gue hanya pakai Nikon doang. Tapi yang gue bilang tadi itu, buat kerjaan pada umumnya, gue rasa videonya pun sudah lebih dari cukup. Kalau ada kritik tentang kamera ini dari gue,
gue rasa rilisnya tuh kelamaan. Jadi harusnya Z7 II ini nggak rilis tahun 2020, tapi tahun lalu ya. Tahun 2020 ini kalau kita maunya udah ada teknologi baru lagi yang ditawarin. Satu hal yang pasti, biarpun dia agak terlambat, tapi tiap produk yang dikeluarinnya itu benar-benar mantap. Ya, jadi itulah kenapa gue tiap tahun selalu bertahan di Nikon, karena setiap kali dia keluarin produk, ya walaupun mungkin nggak sempurna banget, disempurnakan lagi di S-nya, apa di 2-nya gitu ya, tapi produknya itu sendiri menurut gue udah sangat oke. Jadi kadang-kadang biarlah terlambat sedikit ya, namanya juga Nikon, tapi hasilnya 100% bersaing banget dengan kamera-kamera yang lain. Ternyata syuting YouTube tuh capek juga ya. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar gue lebih semangat lagi guys. Oh iya, soal hasil foto dan videonya gue bahas nanti aja deh. Bener-bener nih, ternyata bikin video tuh capek. Oke, bye, see you.